Oke teman-teman, selamat selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Buongiorno, bonjour à tous. Buona Domenica, happy Sunday, bon dimanche, ya. Good Sonntag, ya. Selamat hari Minggu. Mana kondangan? Wah, ya oke. Take care. Iya, jadi masih hari ini hari Minggu, hari Ahad, tanggal 18 Mei 2025. Ya, kita random talk ya teman-teman ya. Setelah sekian tahun absen ya. Tepatnya mungkin dari sejak COVID kali ya. Random talk nih absen. Lihat tuh dibalap jalan kayak gitu, dibalap sama yang lagi cepet. Karena yang satu jalannya santai bawa anjing guguk, satu lagi jalannya cepet tuh dibalap. Sos jalannya. Itu Kang Bubur yang biasa saya beli, murah harganya. Baru lewat ya, namanya Adul. Lumayan jauh dia, di Bekasi, di Tambun. Murah, seporsi cuman ceban 10.000. Gak tahu udah naik apa belum. Karena biasanya kalau bubur itu seporsi bisa di atas ceban, di atas 10. Iya. Karena dia nggak pakai kuah, dia makanya kecap asin. Jadinya kenapa porsinya bisa murah, ceban gitu. Dan dia juga nggak ada sate. Iya, intinya topping ringkas lah gitu. Kayaknya harganya juga murah. Anyway teman-teman ya, jadi ternyata kemarin itu yang lagi dibangun itu di taman sini yang saya tunjukin nanti ya. Katanya tamannya mau dipagerin. Karena katanya kalau malam ada orang pacaran. Ya, ada orang pacaran. Nah, kata mama saya ke ayah tiri saya, iya. Mama saya ke ayah tiri saya atau ayah sambung saya nyelekit begini, kan di situ kan banyak hantu itu kan. Banyak hantu itu kan. Ya kan orang nggak tahu aja. Ya karena ayah sambung saya baru tinggal di sini. Baru 20 tahun. Udah 20 tahun. Dari sejak nikah sama mama saya itu kan ya pastinya udah tahu lah. Tapi kan saya sama mama saya di sini udah 22 tahun. Masuk ke sini 2003. Pindah dari Palembang ke sini pas saya kelas 3 SD dari 2003. Ya kan? Saya masuk sini dari 2003, ayah tiri saya pas nikah sama mama saya 2005. Jadi udah 20 tahun. Ya beda 2 tahun sama kami yang udah mendiami sini 22 tahun. Om saya di situ dari sejak pertama rumah itu dibeli tahun 88 oleh yai nenek saya. Jadi udah ya 30 lebih lah, 30 tahunan lebih gitu. Iya. Jadi gini teman-teman, ya. Jadi ya kalau saya dengar dari sesepuh sini ya, dulu itu yang sekarang perumahan Bumi Bintaro Permai ini itu dulunya tuh tanah tinggi. Tanah yang permukaannya tinggi. Ya kan? Sama ini dulunya rawa sama danau. Ya, rawa sama danau tanahnya ditinggiin. Nah, nih tamannya nih. Ini dulu sekitaran sini sebelum jadi taman kan di tengah tuh kan ada pohon beringin, ya kan? Ini dulunya tuh danau, teman-teman. Ini dulunya danau. Nih. Ini dulunya danau, rawa. Ada pohon beringin di situ tuh. Dan di sini terkenal angker. Gitu. Di sini dulu terkenal angker.
Sama kayak yang sekarang kebun kopi. Ya. Wah, itu dulu angker, banyak hutan. Banyak hutan, banyak hantu. Ini juga sama, teman-teman. Nih. Ini dulu sebelum jadi taman ini dulunya danau. Rawa. Peninggalannya itu pohon beringin tengah itu yang berantu tuh, pohon beringin. Ini kata para sesepuh ya. Kata para sesepuh yang udah di sini dari lama lah pokoknya, dari saya belum lahir. Dari saya belum lahir, dari mama saya sama almarhum papa saya baru lulus kuliah di IPB Bogor ya. Tahun 88 lulus ya. Ya kan? Zaman masih tinggal di mana ya? Mama saya masih tinggal di Bogor, sehingga kos di Bogor. Kalau papa di Mampang, gitu. Nah ini nih proyek ini katanya mau dipagerin taman ini, gitu loh. Dapat dana 300 juta dari Pemprov DKJ, daerah khusus Jakarta, buat magerin ini, ya kan? Dana 300 juta. Nih, proyeknya adalah pemagaran lahan aset milik pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta atau DKI Jakarta saat ini di Taman Bintaro Permai. Jadi itu proyeknya, dipagerin. Dananya 300 juta. Gitu. Bisa jadi ini mungkin salah satu pengganti ya dari program pemasangan CCTV per RT RW yang batal. Karena mahal. Harus diakui memang mahal, teman-teman. Karena kan itu milik sendiri. Milik Pemprov Jakartanya sendiri. Nah, jadi kalau gubernurnya sudah bukan Pramono Anung atau Mas Pram lagi, repot. Karena takutnya gubernur selanjutnya nggak melanjutin ini, nggak ngerawat CCTV-nya ini, ya, nggak ngerawat CCTV-nya ini, jadinya takut rusak, takutnya tidak fungsi, ya jadinya lebih baik ya disewa. Tapi mekanismenya bukan dipasang per RT RW, tapi ada mekanisme yang lebih baru lagi daripada itu. Jadi disewa, jadi tetap tanggung jawab perawatan, pemasangan, pencopotan dan seterusnya itu ada di pihak ketiga. Jadi pihak Pemprov Jakarta hanya menyewa aja. Ya menurut saya itu adalah ide yang sangat bagus gitu loh. Karena satu, untuk pasang CCTV di seluruh RT RW di Jakarta ini aja itu perlu berapa miliar anggarannya. Sementara kan pemerintah lagi mencanangkan efisiensi, ya kan, efisiensi anggaran, ya kan. Jadi itu perlu berapa miliar itu untuk efisiensi pemasangan. Apalagi jumlah RT RW di Jakarta ini banyak, teman-teman. Bayangkan satu kecamatan aja itu udah berapa RT RW. Ya. Di kecamatan Pesanggerahan ini aja itu udah berapa RT RW. Coba hitung dah. Satu kelurahan lagi, ya. Satu kelurahan lagi, jangankan satu kecamatan deh, kita ngomong satu kelurahan aja itu udah berapa RT RW. Banyak, teman-teman. Satu kelurahan aja udah berapa RT RW. Ini baru kita ngomong satu kelurahan loh. Kita baru ngomong satu kelurahan, bukan hanya satu kecamatan, satu kelurahan. Satu kelurahan udah berapa RT RW. Banyak, teman-teman. Masang CCTV di satu kelurahan RT RW-nya itu udah
mainnya bukan jutaan lagi bos, mainnya udah ratusan juta. Coba kebayang boros anggarannya bagaimana itu. Di tengah upaya pemerintah yang menggalakkan apa? Efisiensi. Bentar. Oke, kita terusin ya teman-teman ya. Jadi apa? Kita lanjut. Jadi teman-teman semua yang saya hormati ya. Jadi kalau saya ya memandang ya itu sejalan dengan program efisiensi dari pemerintah, pemasangan kamera CCTV RT RW itu. Karena bayangkan satu kelurahan aja ada berapa RT RW, banyak teman-teman. Kita nggak usah jauh-jauh, kelurahan Pesanggerahan aja udah berapa RT RW-nya. Kebayang mainnya bukan jutaan lagi bos, ratusan juta. Jadi berapa miliar kalau seluruh RT RW di Jakarta udah habis berapa miliar itunya, biaya pemasangannya, belum tentu nutup gitu. Jadi makanya kalau saya bilang ini adalah langkah yang cukup smart sih, dengan membatalkan pemasangan CCTV di setiap RT RW di Jakarta, karena memang bisa bikin APBN-nya tambah boncos gitu, atau mungkin bisa bikin APBD-nya ini. Saya gagal fokus ya, sesajen apa ini ya, bisa bikin APBD kita di Jakarta tambah boncos gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kalau saya sebagai warga Jakarta nggak apa-apa gitu loh, memaklumi. Dan itu sejalan dengan efisiensi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat gitu loh. Jadi tidak mengapa, tidak harus merasa keberatan juga gitu loh. Paling-paling yang keberatan adalah mereka yang tinggalnya di luar Jakarta tapi sok-sokan komentar tentang Jakarta. Lah saya bilang, Tong, lu kalau lu mending urusin daerah lu aja dah gitu. Sama kayak kita nih, kita sibuk komenin Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi yang gini itulah ya. Termasuk saya kepancing juga nih waktu itu komen masalah kirim anak ke barak militer. Saya nggak setuju memang. Secara personal, secara pribadi saya nggak setuju. Nah tapi kan itu adalah domainnya Jawa Barat. Domainnya Jawa Barat yang dimana masalah kenakalan anak dan remaja di Jawa Barat itu ya memang domain Pemprov Jawa Barat dong. Ya terserah Pemprov Jabar mau diapain, jangankan dikirim ke barak militer gitu loh, dikirim ke Nusa Kambangan, dikirim ke Sukamiskin pun jadi. Kalau saya warga Jawa Barat saya dukung itu. Ya kalau misalkan jangan dikirim ke barak militer, kirim aja ke Lapas Sukamiskin di Bandung sono. Dibina di sono, di Sukamiskin. Kalau saya mah pikir begitu aja. Nah, cuma ngapain harus ke barak militer gitu loh. Ya, saya tetap mengkritisi program itu sekalipun saya bukan warga Jawa Barat, tapi kritik saya cuma sebatas ini bukan tempat yang pas untuk itu. Ada cara lain yang lebih humanistik, ada cara lain yang lebih teruji secara ilmiah untuk itu. Tak hanya sebatas itu aja. Selebihnya ya that's it. Kaget gue. Selebihnya that's it. Itu adalah domain dari Pemprov Jabar. Ya suka-suka Kang Deddy lah mau ngapain aja gitu. Lah orang beliau gubernur Jawa Barat, ya itu adalah haknya
warga Jabar untuk apa? Untuk setuju atau tidak dengan programnya Kang Deddy Mulyadi. Toh itu adalah urusan mereka yang tinggalnya di Jawa Barat, mereka yang warga Jawa Barat. Terutama adalah mereka yang KTP-nya KTP Jawa Barat. Itu lah, saya yang bukan KTP Jawa Barat mau ngomong apa? Mau nyampurin urusan sono kan nggak elok rasanya. Kecuali kalau saya tinggal di Jawa Barat, KTP Jabar, nah baru saya bisa ngomong sepuasnya. Lah kalau saya KTP Jakarta, tinggal di Jakarta, dari Orok sampai Gede saya di Jakarta. Meskipun sempat di Jabar juga, yang kemudian jadi Banten wilayahnya. Ya udah, saya nggak bisa komen apa-apa. Lah sama, situ mau ngocehin Mas Pram Gubernur Jakarta, sementara situ KTP-nya bukan KTP Jakarta, tinggalnya bukan tinggal di Jakarta, ngocehin gubernur kita. Lah buat apa? Kayak situ komen yang enggak situ komen yang enggak terhadap Pak Anies Baswedan waktu beliau jadi gubernur Jakarta kemarin. Sebelum Mas Pram kan Mas Anies kan, Prof Anies, Pak Anies Baswedan kan gubernur Jakarta full term 5 tahun. Ya. Langsung komen, wah Anies cuma ini bikin instalasi ini dan seterusnya. Lah situ tinggal di Jakarta aja kagak. Situ tinggal di Jakarta kagak. Taunya KTP-nya bukan KTP Jakarta, KTP-nya KTP Banten, KTP Jabar, KTP Jateng, KTP Bali, KTP Jatim, KTP Sulawesi Utara. Lah situ komenin Jakarta. Tong daerah lu urusin. Daerah lu urusin mendingan, jangan ngurusin daerah gua. Kalau Jakarta daerah gua ya gua yang komen, gua yang ngurus gitu. Kalau daerah situ ya daerah situ aja urusin. Ngocehin lah itu daerah situ. Situ KTP-nya KTP mana, itu yang lu urusin. Jangan ngurusin daerah gua. Gua KTP Jakarta, tinggal di Jakarta. Iya. Situ komen, gua yang lebih berhak, gua yang lebih tahu Jakarta itu seperti apa. Mana yang terbaik buat Jakarta. Nah, kemarin itu saya kasih sugesti nih. Kalau Kang Deddy Mulyadi mau mau dapat kepercayaan tinggi dari Jabar. Jabar itu punya masalah kronis banyak banget. Cuma saya kasih 3. 1, kemacetan akut di Bandung dan Cimahi. Sama di Bogor, Depok, Bekasi. Itu akut banget. Kalau bisa berantas kemacetan di 3 ini, itu keren. Depok juga pembangunannya nggak merata loh. Ya, pembangunannya cuman di sekitaran Margo. Sementara di daerah-daerah lain kayak Sawangan, mana lagi sebagainya, yang arah ke Parung Bogor ya, itu kurang diperhatiin. Yang kedua, masalah Citarum. Mana kan Citarum tuh? Kalau Sungai Citarum airnya dikerok, dibersihin, dilebarin, dibikin bagus, insya Allah Bekasi gak banjir. Orang sono bisa minum air dari sungai, kan lumayan. Cuma harus ada regulasi yang melarang buang sampah atau buang limbah ke Sungai Citarum. Ketiga problemnya, pembangunan Priangan Timur. Gak kesentuh itu daerah Priangan Timur oleh gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk oleh Gubernur Ahmad Heriawan 10 tahun. Gak kesentuh. Jadi makanya kalau 3 ini dituntasin sama Kang Deddy Mulyadi, pasti beliau akan populer dan tingkat kepuasannya tinggi. Percaya sama saya. Itu. Meskipun saya bukan warga Jawa Barat. Gitu. Tapi saya, Pak Amir, udah. Ya, jadi wih, motor balap. Jadi gitu loh. Kalau kita mau berpikir smart,
Kita tinggal di daerah mana, lah kita bangun daerah kita. Jangan ngurusin daerah orang. Lah situ KTP Jawa Barat ngurusin Jakarta, kan koclok. Ya kan? Situ KTP Banten ngocehin Jakarta, kan koclok. Iya kan? Ya situ ya bangun aja, situ tinggal di mana? Di KTP mana? KTP Depok. Lalu ngocehin aja Depok. Gimana tuh? Apa kabar perubahan Depok Maju? Udah jalan apa belum? Di bawah wali kota baru yang pertama kali bukan dari PKS. Katanya perubahan Depok Maju diusung koalisi KIM Plus Fit PDIP. Mana? Itu aja dulu. Kita bicara kalau ngomongin Depok, mana perubahan Depok Majunya mana? Gitu lah. Katanya perubahan Depok Maju. Mana? Itu baru namanya kita warga yang dewasa, teman-teman. Gitu. Ya. Nah, sekarang teman-teman ya. Jadi kalau masalah tentang Jakarta, saya pikir ya masalah pembatalan pemasang CCTV itu smart sih, langkah yang smart. Karena saya pikir pengawasan itu bisa dilakukan dengan cara yang lain. Contoh, ini kan kebijakan yang progresif banget. Taman dibuka 24 jam, perpustakaan, museum dibuka sampai malam. Ya, tinggal di rumahnya dibina juga dong. Di rumahnya dibina juga. Dibikin sholawatan, dibikin acara keagamaan, ya. Itu bagus juga. Yang berkesenian diberi ruang untuk berkesenian seluasnya. Kan kebetulan Wagub kita, Wagub Jakarta, Haji Rano Karno memang seniman sejak kecil. Ya kan? Gubernur kita, Gubernur Mas Pramono Anung, mantan sekretaris kabinet, mantan sekretaris kabinet. Beliau seorang teknokrat, seorang administrator. Jadi tahu gitu what they should do gitu. Jadi udah aja kalau masalah Jakarta ya udah, kita yang punya wilayah, kita yang punya domain, udah gitu. Pak, tapi kan gak semua orang Jakarta dukung Mas Prambang dulu, Pak. Memang di orang yang KTP Jakarta ada juga yang kritis ke Mas Prambang dulu, nggak apa-apa. Asal KTP-nya KTP Jakarta aja nggak apa-apa buat saya. Contoh, orang ini KTP Jakarta, tapi waktu pilgub kemarin dukungnya Ridwan Kamil, RK Suswono, nggak apa-apa. Mau kritis. Atau orang KTP Jakarta, dukungnya kemarin di pilgub Dharma Pongrekun Kunwardana. Ada saya ketemu waktu pencoblosan kemarin, orang pakai kaos Dharma Kun, nggak apa-apa. Mau kritis gitu. Jadi saya kasih tahu ya, kenapa Mas Pram Bang Dul dan KDM Erwan itu bisa menang landslide di Jakarta dan Jabar. Di Jakarta ya, Mas Pram Bang Dul menang bukan hanya karena faktor dari efek Anies Baswedan. Anies berhasil ketika Pak Anies Baswedan menyatakan dukungan kepada Mas Pram Bang Dul, rombongan anak-anak Abah, rombongan pendukung Anies itu pada pindah ke sana. Termasuk rombongan yang Banteng Syariah itu pada pindah ke sana. Sebagian pada pindah ke sana. Bahkan pentolannya pun juga ke sana. Salah satunya yang terkenal Ges Khalifah
bin Benyamin gitu. Kiai Lutfi Zawawi hafizahullah, bahkan Imam FPI Jakarta itu ke sana juga. Ke sana juga. Jadi padanan kelompok Islamis dan nasionalis ini bertemu, anak Abah dan Ahoker ya bertemu. Jadi Mas Pram Bang Dul itu menang sebenarnya bukan karena Anies effect, tapi juga karena Ahok effect ya. Karena Ahoker kan juga punya pengaruh. Ahoker itu punya pengaruh ya. Makanya kenapa Mas Pram Bang Dul bisa menang, karena itu juga efek dari Ahoker. Mereka yang tadinya kepengen Ahok pasangan dengan Rano Karno, tapi malah jadinya Pramono Anung ya. Ada suara juga di situ. Saya hadir di acara Ahok deklarasi Ahoker dukung Mas Pram Bang Dul. Gitu. Dan disusul sebagian pendukung Anies yang deklarasi kemudian. Nah, Mas Pram Bang Dul ini didukung hampir semua mantan gubernur Jakarta yang masih ada. Terutama Bang Yos, Pak Sutioso, yang jabat gubernur Jakarta 2 periode. Ya kan? Sekarang beliau jadi komisaris Ancol. Ya kan? Di masa kegubernuran Bang Yos lahirlah Bos Transjakarta. Terus kemudian Fauzi Bowo, Bang Poke, ya kan? Gubernur Jakarta yang asli Betawi, ya kan? Itu juga dukung. Nah, beliau bawa rombongan Betawinya itu. Dan itulah kenapa Porkabi sama FBR bisa bersatu. Gitu. Di samping jualan budaya Betawi yang dibawa sama Bang Rano Karno, Haji Rano Karno. Itu yang menyebabkan kenapa Mas Pram Bang Dul menang landslide di Jakarta. Kenapa Kang Deddy Mulyadi bisa menang landslide di Jawa Barat? Satu, karena popularitasnya memang tinggi. Dua periode jadi Bupati Purwakarta, kinerjanya memang udah mentereng. Walau sempat juga duduk sebagai anggota DPR, ya kan? Itu juga kinerjanya mentereng, nyerap aspirasi dari warga. Memang popularitasnya tinggi Kang Deddy Mulyadi itu. Popularitasnya tinggi dan beliau adalah memang nama unggulan di antara keempat cagup Jabar. Orang kan nggak pada kenal siapa Abah JJ, Mamang JJ yang diusung PDIP, Bupati Pangandaran kan baru. Kabupaten Pangandaran tuh baru pecahan dari Ciamis ya. Pecahan dari Ciamis itu baru kan. Nah Abah JJ ini kan baru jadi Bupati Pangandaran ya. Orang nggak kenal. Terus orang siapa yang kenal aja? Apa? Acep Ruhiyat, Kiai Acep Ruhiyat, ya, anaknya dari Kiai Ilyas Ruhiyat, ulama berpengaruh dari Tasik. Siapa yang kenal? Nggak banyak yang kenal. Orang taunya cuman wakilnya doang, cawagupnya Gita KDI. Itu pun juga nggak begitu terkenal. Nah, orang siapa yang kenal? Ahmad Saiku. Ahmad Saiku pernah jadi pejabat di Bekasi. Orang nggak banyak kenal juga. Nah, apalagi wakilnya Ilham Habibie. Orang nggak banyak kenal di Jawa Barat. Orang taunya, oh Ilham anaknya B.J. Habibie, mantan presiden. Nggak ngejual namanya.
nggak ngejual, cuman finish jadi runner up, ya kan? Melengkapi kekalahan PKS di Jabar, di Depok KO, di Bandung KO sama Kang Farhan. Karena cawalkot Bandungnya nggak ada yang dikenal kecuali Kang Farhan. Kalau Kang Farhan kan orang udah tahu lah, dia artis, presenter, penyiar radio. Di DPR jadi politik, anggota DPR dari Nasdem. Orang tahu siapa Kang Farhan. Jadi kepilih dah jadi wali kota. Gitu. Jadi nama tuh penting. Nah, itulah kenapa Kang Deddy bisa menang di Jabar. Karena udah punya nama di antara 3 nama lain. Karena udah terkenal di Jabar. Orang Jabar banyak yang kenal sama beliau. Itu kenapa Kang Deddy Mulyadi bisa menang landslide di Jawa Barat. 61% suaranya, Pak. Gede. Iya. 61%, Pak. Gede. Gitu. Gak main duit kayak di Sumsel. Kalau di Sumsel Herman Deru C. Ujang itu sampai 70% itu main duit. Main duit. Edi Santana Putra sama siapa tuh Mawardi Yahya, suaranya beda-beda tipis. Itu main duit itu. Direkayasa. KPUD Sumsel itu. Main duit ya. Lawang Herman Deru orang udah kaya kok. Udah kaya. Belum lagi punya tanah di mana-mana. Sudah itu adiknya yang sekarang Bupati Haji Lanosin. Bupati mana lupa saya. Itu. Itu. Haji Lanosin Bupati itu adik Herman Deru, gubernur. Itu. Main duit ya. Tapi kalau Kang Deddy Mulyadi menang landslide, mainnya jujur. Karena memang dia udah punya nama. Makanya kenapa kelihatan PDIP kayak lepas banget di Jabar. Karena memang Jawa Barat itu dari dulu memang bukan basis dari PDIP. Sebenarnya bisa aja PDIP tidak calon Abah JJ, bahkan nekat nyalonin Anies Baswedan sekalipun tidak ada aspirasinya di Jawa Barat. Bisa aja. Cuman ya namanya partai kader ya pasti lebih mengutamakan kadernya sendiri ketimbang nyomot dari orang. Gitu teman-teman. Harusnya gini loh, PDIP bisa main kayak di Banten. Banten bukan basis PDIP, dukung calon dari partai lain, nggak apa-apa. Contoh misal di Jabar misalkan, nama-nama kuat selain Kang Deddy Mulyadi, siapa yang bisa ngimbangin? Ya Ridwan Kamil, cuma Ridwan Kamil ya, keburu dicalonin di Jakarta. Coba kalau Ridwan Kamil dicalonin PDIP di Jabar, abis itu Kang Deddy, abis. Karena Ridwan Kamil juga masih populer. Atau figur lain, atau Wagub Jabar Kiai UU Ruzanul Ulum dicalonin sama PDIP di Jabar, aman. Atau figur-figur kuat di Jawa Barat, aman. Figur-figur kalau itu dicalonin ya cuma PDIP yang nggak mau, ya udahlah. Anyway teman-teman, terakhir sebelum saya sampai rumah ya, masalah YouTuber bus ya, yang saya suka ikutin tuh banyak. Saya suka nonton Nugroho Febianto, iya. Mas Arkan, iya. Jody Y, iya. Mas Jody, iya. Mas Andriawan Pratikto, iya. Mas Ahmad Mildani, AW, iya. Baru punya mobil lagi dia di AW Garage 2, Toyota Hiace Commuter, bukan yang premium ya, yang baru.
Nah, kemudian banyak lah. Ya rombongan-rombongan yang kemarin naik Sari Indah bareng Mas Jody Way sama Mas Andriawan Pratikto itu saya nonton semua. Ya kan? Mas Arkan juga saya nonton. Cuma memang diantara mereka kalaupun diantara mereka ada gonjang ganjing, robat ribut, robot apa segala macem, ya saya pikir ya pasti kan ada penyebabnya. Saya kan cuma sekedar penonton, ya saya nggak inilah nggak mau berkomentar terlalu banyak lah tentang itu. Tapi harapan saya sih semoga kedepannya pada rukun-rukun lagi lah gitu, pada rukun-rukun lagi gitu kan, nggak ada yang menghancur-hancur apa segala macem gitu. Semua tuh saya nonton semua, jadi nggak perlu imbauan udah pokoknya nonton aja biar nama channelnya keangkat. Saya nonton semua. Jody Y, Andriawan, Nugroho Febianto. Kalau Nugroho Febianto kenapa jarang collab dengan sama orang? Satu, beliau kan lebih senang solo trip. Gak hanya karena beliau tuh introvert ya, tapi susah nemu travel mate yang cocok itu. Karena kan beliau pola tidurnya berlainan. Beliau malamnya begadang, malamnya bangun, tidurnya pagi katanya tuh. Jadi susah nemu travel mate yang pas. Meskipun berapa kali collab sama Mas Bolang, Mas Rizky Awan Bantar Gebang, ya kan? Dijual loh, luar biasa. Ya. Nih dijual guys, ini yang merpati putih ini. Tahu harganya berapa? Blok TR 8 Bukit Bintaro Permai 2. Kalau teman-teman mau datang aja ya, biar lihat unitnya. Jadi kalau saya tuh udah chill aja gitu loh. Saya nonton semua, menikmati semua. Ya kalaupun ada katanya penghancur itu, ya tegur aja. Hancur-hancurnya gimana gitu loh. Janganlah kayak gitu loh. Kalau cuman masalah kecil doang ya, cuman ngambek gara-gara ini, ya saya kira itu bisa diselesaiin lah gitu. Tapi kalau memang nggak selesai juga dan memang orangnya buosok tenan neng real life gepon udah itu. Tapi kalau saya kalau ngetrip naik bus kayak gitu ya, saya tuh alirannya tuh semua. Naik bus Bumelan ayo, ya kan? Naik bus yang mewahnya kayak kereta eksekutif Argo juga ayo. Mending ada duitnya dan ada waktunya. Dan nggak melulu saya harus duduk di depan. Kalau duduk di kursi paling depan tuh rezeki buat saya. Contoh misal saya ke Malang, pengen naik bus Juragan 99. Kita kan tahu kalau kursi depan yaitu tarifnya selisih 20.000 dengan kursi yang di belakangnya. Dan itu sering jadi inceran karena hotspot. Berarti mesennya mesti dari jauh-jauh waktu sebelumnya. Nggak cukup hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sebelum perjalanan. Kalau nggak dapat duduk depan juga nggak apa-apa. Toh saya juga nggak kontenin. Karena pasti akan full musik. Kena copyright, ya kan? Kena copyright, ya kan? Iya. Saya cuma sekedar menikmati aja. Apalagi naik bus Bumel, ya kan? Jadi semuanya tuh saya jabanin gitu loh. Asal jangan Saridon dah. Kalau Saridon mah wassalam. Jakarta Surabaya nyampe sebenarnya bisa di normalnya 8-10 jam, bahkan setengah hari 12 jam. Ini ditempuh sehari. Itu mah udah bisa 2 rit.
2 hari perjalanan. Kalau tektokan ya. Kalau tektokan. Tapi enggak lah, enggak tektokan. Ya, itu. Ya, jadi semua saya nikmatin. Kalau ada rezeki bisa naik bus kayak gitu ya, saya pasti cobain salah satunya. Semua di Surabaya nih, misal saya pergi ke Surabaya pengen naik Bumel, saya cobain naik Bumel. Surabayaan pengen ke Malang naik bus yang premium yang wah gitu, nggak harus ini jabanin saya. Itu kalau saya, teman-teman. Jadi udah, saya harap pada rukun-rukun lagi dah. Pokoknya teman-teman tonton aja dah channel-channel mereka, subscribe kalau perlu, kasih spam like-nya, jangan kasih spam judul. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat pagi dan sampai bertemu kembali.